Salam godly family yang dikasih Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat bersama firman Tuhan yang terambil dari Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Godly family yang dikasih Tuhan, teh hangat saat ini berjudul Hati yang Baru. Allah berjanji untuk memulihkan umat pilihannya, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Pemulihan bisa terjadi apabila umat Allah memiliki hati yang baru. Allah menaruh rohnya di dalam batin umatnya. Hati yang baru diberikan dengan tujuan yang pertama, untuk melaksanakan kehendaknya. Allah punya rencana yang besar di dalam kehidupan umatnya. Allah punya rancangan bagi kehidupan umatnya untuk bisa menjadi saksi di antara bangsa-bangsa. Oleh karena itu, rencana Allah dikatakan di ayat yang ke-27, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Bukan hanya menurut, bukan hanya berpegang, tetapi di ayat 27 ini dikatakan melakukannya. Hati yang baru yang diberikan oleh Allah supaya umat pilihannya sanggup melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupannya. Yang kedua, hati yang baru itu melalui suatu proses, yaitu pertobatan. Di situ dikatakan bahwa hati yang keras, di ayat yang ke-26 tadi dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan padamu hati yang taat. Permulaan yang baru, perjanjian yang baru yang dijanjikan oleh Allah, yaitu melalui pertobatan. Tidak peduli seberapa kotor kehidupan umat pilihan Allah, tetapi Allah menawarkan yaitu pemulihan yang baru, atau melakukan pertobatan dan pengampunan dosa. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-9, bersihkanlah aku dari segala dosaku, maka aku akan menjadi tahir dan putih seperti salju. Di ayat 12 dikatakan, jadikanlah batinku tahir ya Allah, dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Jadi hati yang baru bertujuan untuk kita sanggup bisa melaksanakan kehendak Allah melalui pertobatan. Dan yang ketiga dikatakan memiliki kehidupan yang baru, hidup yang menurut ketetapan Allah, dan berpegang
serta melakukan kehendak Allah. Roh Allah diam di dalam setiap kehidupan umatnya, sehingga kehidupan baru ini oleh karena pertobatan tadi membuka berkat, membuka jalan-jalan yang selama ini tertutup karena dosa. Di ayat yang ke-30 dikatakan bahwa aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisan, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyak, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan bagimu. Ini hidup di dalam naungan berkat Allah, di mana kita menjadi umat penyembahnya, dan Allah menjadi sesembahan di dalam setiap kehidupan kita di negeri yang dijanjikannya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan. Melalui firman-Mu ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami perlu memiliki hati yang baru, hati yang sanggup melakukan kehendak Allah. Oleh karena kami juga harus bertobat dari hati yang keras, hati yang menyembah berhala, kejijikan di hadapan Allah, untuk bisa menikmati kehidupan yang baru yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.